Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1951-1955. Gale mengangguk ketika dia melihat Dean akhirnya mengerti. Jadi, saya masih akan kembali ke masalah itu. Jika Anda adalah saya, bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini? Dean berpikir sejenak sambil menatap wajah tenang Gale. Dia tahu betul bahwa Gale sudah memutuskan apa yang harus dilakukan dalam hatinya. Pertanyaan ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya ini adalah pemeriksaan. Gale tidak memiliki ahli waris, dan dia hanya mengadopsi banyak anak yatim seperti Dean sampai dia tua. Itulah mengapa tidak banyak orang yang bisa menyebut Gale sebagai kakek mereka. Karena pelatihan yang disengaja dari Gale, banyak dari mereka yang bisa mandiri dan bertanggung jawab atas masalah sendiri. Dean awalnya salah satu yang terbaik, tetapi setelah dia mengacaukan masalah terakhir, itu sangat mengurangi kesan baik Gale tentang dia. Meskipun dia masih bisa tinggal bersama Gale dan membantunya sekarang, Dean bisa dengan jelas merasakan bahwa sikap Gale terhadapnya tidak sebaik dulu. Tes ini adalah kesempatan langka. Dean sangat mengenal Gale. Gale tidak pelit dalam memberikan kesempatan kepada orang lain, jika tidak, dia tidak akan bisa berada di sini hari ini, apalagi ditanyai pertanyaan ini. Namun, Gale memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Yang benar-benar dia butuhkan bukanlah penerus yang berbakat, tetapi penerus yang mempertahankan tingkat konsistensi yang tinggi dengannya dan dapat menerapkan filosofi manajemen kamar dagang Haddock bahkan 100 tahun kemudian. Gale terlalu sombong. Menurutnya, ide dan pendapatnya adalah yang paling cocok untuk kamar dagang Haddock, jadi dia tidak akan membiarkan orang lain mengubahnya. Bahkan jika itu adalah seseorang yang dia kembangkan, dia tidak akan membiarkan mereka mempengaruhi filosofi manajemen tidak peduli seberapa baik orang itu. Kebetulan Dean adalah kandidat terbaik di antara penerus yang telah dikembangkan Gale sejauh ini. Itu sebabnya dia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Oleh karena itu, dalam menghadapi ujian ini, jawaban Dean tidak dapat menunjukkan bagaimana dia akan menyelesaikan masalah dengan paling tepat, melainkan dia perlu menebak sikap Gale. Jika tebakannya benar, dia akan menang. Namun, jika itu salah, dia mungkin benar-benar akan berakhir. Ini adalah masalah hidup dan mati, jadi Dean tidak berani membuang waktu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menempatkan dirinya pada posisi Gale untuk memikirkan masalahnya dan mempertimbangkan semua pro dan kontra. Dia melakukan ini untuk waktu yang sangat lama. Dean tidak mengatakan apa-apa, dan Gale tidak terburu-buru. Sama seperti Dean memahaminya, Gale juga memahami Dean dengan baik. Dia yakin Dean akan mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak keberatan orang-orang di bawahnya mencoba mencari tahu apa yang dia maksud karena inilah yang dia inginkan. Dia berusia lebih dari 80 tahun, jadi tidak peduli seberapa energiknya dia masih perlu menghitung hari-harinya. Apalagi selama 2 tahun terakhir, dia jelas merasakan energi dan kondisi fisiknya tidak sebaik sebelumnya. Ketika usia dan pengaruhnya mulai menurun di kamar dagang Haddock, faksi-faksi yang terpisah darinya mulai muncul. Di bawah superposisi berbagai faktor, tugas menunjuk penggantinya menjadi sesuatu yang mendesak yang harus segera diselesaikan Gale. 7 atau 8 menit berlalu sebelum Dean akhirnya berbicara. Kurasa kita harus pergi ke Jasper. Setelah mendengar ini, Gale tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun dan menutup matanya sedikit, menyembunyikan sedikit kekecewaan. Mengapa? Dihadapkan dengan pertanyaan Gale, Dean melanjutkan, yang saya bicarakan adalah kamar dagang Haddock, bukan Anda, kakek. Oh. Gale membuka matanya dan menatap Dean sambil tersenyum. Dean membungkuk sedikit ke Gale, tersenyum, dan berkata, situasi saat ini sudah rusak dan kusut. Wall Street hanya memberi tekanan pada Jasper melalui kita. Meskipun kamar dagang Haddock kuat, di hadapan modal internasional, kita hanya bisa menjadi umpan meriam. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin mereka dengan sengaja menargetkan kamar dagang Haddock. Dan apa yang Jasper lakukan adalah mentransfer tekanan dari Wall Street ke kami dan membiarkan kami membuat pilihan ini. Ketika tekanan ada pada kami, mengapa kami tidak bisa meneruskannya ke level berikutnya? Banyak dari kamar dagang Haddock berpartisipasi dalam forum ekonomi sebelumnya. Sekarang semua orang telah setuju untuk saling membantu, masuk akal bagi mereka untuk pergi ke Jasper sekarang karena mereka sedang diserang. Ketika Dean mengatakan ini, dia berhenti sebentar. Kemudian, dia menghadap Gale, yang mulai tampak semakin puas, dan melanjutkan, dan kamu tidak bisa menjadi orang yang akan berbicara dengannya, kakek, karena kamu adalah kamar dagang Haddock dan kamar dagang Haddock adalah Anda juga. Karenanya, selama Anda berbicara, tidak peduli apa yang Anda katakan, itu akan menjadi kehendak seluruh kamar dagang Haddock. Karena itu, orang yang berbicara tidak bisa menjadi bos dari perusahaan yang paling parah diserang di kamar dagang. Terus terang, mereka tidak memiliki berat yang cukup. Karena itu, saya akan menjadi kandidat yang paling cocok. Setelah mendengar ini, Gale tertawa.
Dia menunjuk ke Din sambil tertawa dan berkata, ya, sangat bagus. Karena Anda sudah melakukannya dengan benar, maka Anda harus segera melakukannya. Setelah selesai, Anda akan menjadi wakil presiden Kamar Dagang Hadok berikutnya. Ketika Din mendengar kata-kata ini, ekspresinya penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali. Terima kasih, kakek. Ini yang pantas kamu dapatkan. Senyum Gale berangsur-angsur berkurang, dan mata serta ekspresinya menjadi lebih serius. Saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa ini akan menjadi hadiah yang akan Anda dapatkan. Anda hanya akan mendapatkannya setelah masalah yang dihadapi selesai dengan baik. Jika tidak, bahkan jika saya dengan paksa menunjuk Anda, posisi ini hanya akan menjadi nama karena Anda masih tidak akan memiliki kontribusi untuk Kamar Dagang Hadok. Hanya ketika Anda benar-benar telah menyelamatkan hidup mereka dan memberikan kontribusi yang cukup besar, Anda akan menggunakan kekuatan sejati ketika Anda mendapatkan posisi ini. Orang-orang akan menghormati Anda, dan Anda akan memiliki kekuatan untuk menggalang pendukung dan mempengaruhi orang lain. Saya akan mengingat ajaran Anda, kakek, kata Din hormat. Pergi dan jalankan sekarang. Gale memejamkan matanya dengan puas seolah-olah perubahan suasana hati yang hebat barusan telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Dia melambaikan tangannya dengan malas dan berkata, tidak masalah apakah Anda pergi menemuinya secara langsung atau berkomunikasi melalui telepon. Tidak masalah metode apa yang Anda gunakan karena prosesnya tidak masalah. Apa yang ingin saya dan Kamar Dagang lihat adalah hasilnya. Din tidak berkata apa-apa lagi saat mendengar kata-kata itu. Setelah membungkuk sedikit, dia meninggalkan ruangan. Alis Gale bergetar dan senyum penuh arti muncul di wajahnya ketika dia mendengar pintu ditutup. Din masuk ke mobil yang sudah disiapkan di pintu setelah keluar dari Manor. Pergi ke kota Nauritus sekarang. Din beruntung. Pada saat dia bergegas dari Susville ke Nauritus City, itu setengah jam sebelum pembukaan sore. Jasper sedang makan ketika dia menerima laporan dari bawah bahwa seseorang bernama Din ingin bertemu dengannya. Wendy masih di Harbor City, jadi tidak ada yang akan membawakannya makan siang lagi. Karenanya, Jasper dan Bas hanya bisa makan siang yang disiapkan oleh tim chef dari Hotel Bintang 5. Jasper memetik makanan dengan ketidakpuasan. Kemudian, dia berkata tanpa melihat ke atas, biarkan dia datang dan minta dia untuk datang ke sini secara langsung. Beberapa menit kemudian, di bawah bimbingan staf, Din muncul di depan Jasper. Apakah kamu sudah makan? Meskipun ada beberapa konflik di antara mereka, menurut pandangan Jasper, mereka semua sudah dewasa. Jadi, keluhan pribadi dan hal-hal seperti itu tidak ada di dunia mereka. Sebaliknya, mereka semua ada di sini untuk mencari keuntungan. Sekarang masalah sebelumnya telah diselesaikan dan kepentingan bersama telah diurus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika dia ada di sini, dia harus duduk dan berbicara jika ada yang ingin dia katakan. Jika tidak, dia harus pergi setelah makan. Tidak banyak dendam di dunia orang dewasa. Aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak melakukannya. Din sama sekali tidak sopan saat mengatakan ini secara langsung. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Porsi makanku sudah diatur, dan aku tidak menyiapkan milikmu, kata Jasper. Setelah berbicara dan melihat ekspresi kaget dan malu Din, Jasper tertawa dan berkata, aku hanya menggodamu. Saya akan membuat mereka membuat beberapa bahkan jika saya tidak memilikinya sekarang karena kita punya tamu, kan? Ayo duduk. Din duduk di seberang Jasper, mengatupkan giginya diam-diam. Lelucon kecil itu membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengambil inisiatif. Ini bukan pertanda baik. Pada saat yang sama, itu diam-diam mengejutkan Din. Jasper bahkan lebih licik daripada saat mereka berhubungan beberapa bulan lalu. Tak lama kemudian, hidangan mewah dan lezat disajikan. Din juga mengambil garpu dan menggigitnya. Ketika dia melihat bahwa Jasper tidak akan mengatakan apa-apa, dia menghela nafas dan berbicara setelah meletakkan garpu, Tuan Lain, saya pikir Anda harus tahu alasan mengapa saya datang ke sini kali ini. Aku tidak suka menebak, saya suka mengatakan apapun yang ada di pikiran saya. Jasper menyeka mulutnya dan melirik waktu saat dia melakukannya. Setelah gerakan yang jelas ini, dia tersenyum pada Din dan berkata, masih ada 20 menit sebelum pembukaan. Aku tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Din menggertakkan giginya sedikit. Kemudian, dia menatap Jasper dan berkata, oke, saya akan langsung ke intinya. Pagi ini di pasar, Kamar Dagang Hadok menderita kerugian besar. Kecuali industri tekstil, industri kita yang lain sangat menderita. Lebih dari 60% perusahaan yang terdaftar milik Kamar Dagang Hadok telah mencapai batas bawah. Kamar Dagang Hadok tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Jadi, saya dipercaya oleh orang lain untuk datang meminta bantuan Anda. Dipercayakan oleh orang lain. Jasper tersenyum dan bertanya, apakah itu Gale, atau orang lain? Itu bukan kakekku. Din menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, jelas, dia akan menghapus semua jejak keterlibatan Gale dalam hal ini. Kakek saya telah pensiun selama bertahun-tahun,
dan selama 2 tahun terakhir, dia hampir tidak pernah mengurus urusan kamar dagang. Menurutnya, sudah saatnya menikmati berkah setelah bekerja seumur hidup. Dia tidak ingin peduli tentang banyak hal. Jasper menjawab dengan senyum tipis, saya ingat dia mengatakan hal yang sama ketika saya pertama kali bertemu dengannya, tetapi pada akhirnya, jika ada sesuatu yang penting terjadi di kamar dagang, bukankah dia harus memutuskannya? Itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, kakek masih ada. Jika sesuatu yang besar terjadi, tidak pantas bagi kamar dagang untuk mengambil inisiatif dan bertindak tanpa persetujuannya, tetapi kakek tidak mengungkapkan pendapat apapun kali ini, sehingga orang-orang di bawahnya dapat melakukan apapun yang menurut mereka cocok. Lagi pula, kakek tidak bisa mengendalikan mereka selamanya, kan? Yah, itu masuk akal. Jasper berkata, kamu bilang kamu ingin aku membantumu, tapi ini tidak mudah. Anda harus sangat menyadari bahwa alasan mengapa perusahaan yang terdaftar di industri tekstil tidak terlalu menderita adalah karena JW melindungi mereka. Saya tidak perlu memberitahu Anda alasan mengapa kami memilih tekstil, bukan? Perusahaan tekstil adalah bagian yang relatif penting dari sistem industri ringan domestik saat ini. Perusahaan hulu dan hilir yang besar dengan nilai output yang besar memiliki pengaruh yang luas, jadi saya hanya dapat memilih untuk melindungi industri tekstil dengan tepat. Untuk industri lain, bukan karena saya tidak ingin melindungi mereka, tetapi kekuatan saya terbatas. Anda harus tahu bahwa di pagi hari saja, rantai modal kecil JW hampir kosong, belum lagi Wall Street memiliki kumpulan modal 120 miliar dolar AS. Jika mereka ingin menghancurkan industri ini dengan segala cara, JW akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri, apalagi orang lain. Pak, lain, Din dengan cepat menjawab, saya mengerti, tetapi kita semua adalah orang dewasa yang bijaksana. JW bukan perusahaan yang terdaftar sehingga meskipun terpengaruh, itu akan menjadi yang terakhir terpengaruh. Hanya ketika hampir semua perusahaan terdaftar lainnya selesai, industrinya ambruk, dan ekonomi diambang kehancuran, itu akan benar-benar mempengaruhi JW. Selain itu, JW memiliki pencegah sendiri, jadi Pak Lain, apakah Anda benar-benar perlu khawatir tentang diri Anda sendiri? Tentu saja, saya di sini kali ini atas nama para anggota Kamar Dagang Hadok untuk meminta bantuan Tuan Lain, tetapi pada saat yang sama, saya juga memberi Anda kesempatan, bukan, Tuan Lain? Oh, memberiku kesempatan. Jasper merasa geli. Dia bertanya sambil tersenyum, apa maksudmu dengan itu? Semua orang tahu bahwa kamu dan Kamar Dagang Hadok tidak akur. Jika Kamar Dagang Hadok gagal melewati ini, apa yang akan orang luar pikirkan tentang Anda, Ten? Lain, apakah ini akan dianggap sebagai pembalasan dendam melalui metode alternatif, yang, dalam hal ini, hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Dalam forum ekonomi yang diselenggarakan oleh Tuan Lain sebelumnya, apa yang Anda katakan tentang semua orang yang bekerja sama untuk melawan musuh asing masih terngiang di telinga mereka. Sekarang hal seperti itu terjadi, tindakan seperti itu akan sangat mengerikan. Ketika kehendak rakyat tercerai-berai, maka tidak mudah lagi memimpin mereka. Tidakkah Anda setuju, Tuan Lain? Kata-kata Din membuat Jasper menyipitkan matanya sedikit saat senyum di wajahnya perlahan memudar. Jasper bertanya dengan lemah, apakah kamu mengancamku? Dekan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jasper, yang duduk di seberang meja makan, dengan kejutan dan penyesalan di hatinya. Pada saat ini, dia ingat bahwa Jasper di depannya bukan lagi Jasper yang sama seperti sebelumnya, apalagi Jasper yang asli bukanlah seseorang yang bisa dia ancam. Dia memikirkan banyak retorika sepanjang perjalanan ke sini, tetapi dia lupa bahwa dia harus menjaga mulutnya dan mengingat tempatnya ketika dia berbicara dengan Jasper. Din merasa bertentangan dan dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia meminta maaf, Pak Lain. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu sudah mengatakan tidak masalah apakah kamu bersungguh-sungguh atau tidak. Ini bukan pendapatmu sendiri. Jasper memandang Din dan mencibir, jika Tuan Tua Hurlbut berpikir bahwa saya tidak melakukannya dengan cukup baik, maka tidak apa-apa. Tolong minta dia untuk keluar dan memainkan peran utama. Jika dia hanya mengangguk, saya akan menyerahkan semua tanggung jawab kepadanya. Apakah kamu pikir aku benar-benar ingin melakukan semua pekerjaan tanpa pamrih ini? Keringat dingin di kepala Din tampak mengucur dari kulitnya, membentuk butiran-butiran keringat sebesar kacang polong. Din berada di bawah tekanan ekstrim saat ini. Meskipun dia tahu bahwa Jasper hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan, perbedaan besar dalam status dan kekuatan di antara mereka membuatnya takut untuk terus memprovokasi Jasper. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Din mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Lain, aku tidak bermaksud begitu. Saya mengatakan hal yang salah dan saya minta maaf untuk itu. Tidak perlu meminta maaf. Jasper melihat Din memucat, jadi dia tidak terus mempermalukannya. Jasper sangat sibuk sekarang. Dia dituntut untuk membuat keputusan dan strategi untuk segala macam hal. Saat ini, Jasper paling muak dengan orang-orang seperti Din yang akan mempermainkannya. Oleh karena itu,
dia memutuskan untuk memberi Dean peringatan dengan menunjukkan kekuatan awal sejak awal. Paling tidak, Jasper akan memberitahu Dean bahwa dialah yang memiliki keputusan terakhir di sini. Sekarang setelah efek yang diinginkan tercapai, dia tidak perlu agresif lagi. Saya memahami kekhawatiran dan kekhawatiran Anda dengan sangat baik. Jika saya dapat membantu Anda, saya pasti tidak akan tinggal diam, misalnya dengan perusahaan tekstil. Jika saya tidak memberikan bantuan di pagi hari, Anda semua akan selesai. Tapi apakah itu di forum pada waktu itu atau di sini sekarang, saya akan tetap mengatakan hal yang sama, dan itu adalah kemampuan saya yang terbatas. Saat ini, kita dikelilingi oleh musuh yang kuat dan musuh lebih kuat dari kita dalam hal pengalaman dan cadangan modal, jadi tidak mungkin hanya mengandalkan saya untuk menyelamatkan pasar. Oleh karena itu, menurut perhitungan saya, bahkan jika kita akhirnya mengalahkan Wall Street, kita tidak dapat mundur sepenuhnya karena kita masih harus membayar harga yang diperlukan. Dean mencoba tenang. Kemudian, dia berkata, kamar dagang dan saya memahami hal ini, tapi tolong, Tuan Lin, Anda harus menyimpan sebanyak mungkin darah dan keringat kamar dagang Haddock. Pada akhirnya, kamar dagang Haddock tidak seburuk itu. Setiap orang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan bisnis. Tidak mudah bagi mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Jika kamar dagang, yang telah diturunkan selama ratusan tahun runtuh, itu akan berkembang menjadi situasi genting yang tidak akan baik bagi siapapun. Jasper menatap Dean dalam-dalam dan berkata, aku tahu. Setelah berbicara, Jasper melihat bahwa hanya ada beberapa menit sebelum pembukaan. Karena itu, dia bangun dan berkata, saya akan bekerja sekarang. Anda bisa ikut jika Anda tertarik. Bisakah saya? Dean menatap Jasper dengan heran. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat betapa pentingnya pusat komando kota Nouritus. Pusat keamanan di bawah dan di luar seluruh gedung, serta patroli polisi 24 jam adalah bukti bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Adapun pusat komando, tidak mungkin untuk masuk tanpa persetujuan Jasper atau jika mereka bukan tokoh inti yang mengelilingi Jasper. Sebelum ini, Dean tidak benar-benar berpikir bahwa Jasper akan setuju untuk membiarkan dia memasuki command center yang hampir mistis ke dunia luar. Kenapa tidak? Tidak ada yang memalukan tentang itu. Apakah Anda akan menjadi mata-mata dan menghubungi musuh dari dalam lagi? Jasper bertanya secara retoris. Dean tersenyum pahit dan berkata, siapapun bisa menjadi mata-mata kecuali saya. Jasper tersenyum. Dalam arti tertentu, kata-kata Dean tidak berlebihan. Kamar dagang tentu memiliki kekurangan, tetapi juga memiliki keuntungan. Organisasi kamar dagang sangat mengikat kepentingan setiap anggota negara ini. Melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan nasional tidak akan membawa kebaikan bagi kamar dagang dan tidak akan berdampak apa-apa bagi para anggota kamar. Oleh karena itu, mereka cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi kepada negara daripada beberapa perusahaan individu. Ini bahkan lebih benar untuk kamar dagang Haddock. Pada tahap awal reformasi dan keterbukaan, ketika ekonomi nasional masih tertinggal, kebangkitan kamar dagang Haddock lebih awal dari kamar dagang River City atau kamar dagang Chanter, dan kontribusinya bahkan lebih besar. Bahkan Jasper, yang tidak terlalu menyukai kamar dagang Haddock, harus mengakui fakta ini. Ketika Jasper membawa Dean ke pusat komando, Bas dan yang lainnya hanya melirik Dean, dan kemudian melanjutkan bisnis mereka. Sementara itu, Dean menatap tim yang sibuk dengan emosi. Sejujurnya, jika bukan karena apa yang terjadi sebelumnya, dia mungkin sudah sering berkunjung ke sini. Lebih jauh lagi, tempat ini bahkan bisa dikatakan sebagai pusat komando keuangan Summerland saat ini. Naik turunnya pasar keuangan dapat ditentukan dengan satu kata di area beberapa ratus meter persegi ini. Terlebih lagi, pria di depannya, Jasper, yang membuat keputusan ini. Tidak banyak kejutan selama pembukaan sore ini. Serangan Soros di kamar dagang Haddock berlanjut, tetapi pasar berjangka lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan terasa seperti ketenangan sebelum badai. Bisa dikatakan bahwa yang penakut dan yang tidak memiliki dana yang cukup telah melarikan diri, baik di pasar saham, atau khusus di pasar berjangka. Pemain yang tersisa entah mereka yang cukup kuat untuk bertarung, tidak takut mati, atau pemain yang terjebak di posisi tinggi dan hanya bisa memohon keajaiban. Dengan demikian, seluruh pasar keuangan tampak sangat tenang sebelum Jasper dan Soros memulai pertarungan mereka. Semua orang terbiasa dengan fluktuasi besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka mati rasa. Kedua sisi pasar berjangka berdiri diam, sementara pasar saham sedikit bergejolak. Soros masih mendorong harga saham kamar dagang Haddock sementara Jasper mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan situasi aktual dan hanya melindungi hidup dan mati perusahaan tekstil. Adapun sisanya, dia bahkan tidak akan peduli tentang mereka. Meski begitu, pertahanan Jasper masih tampak terlalu pasif dan lemah di bawah tekanan dana kuat Soros. Jadi, ketika pasar tutup pada sore hari, tidak hanya bisnis inti tradisional kamar dagang Haddock, seperti kayu, furnitur, dan teh, mencapai batasnya, bahkan saham dua perusahaan yang terdaftar di industri tekstil itu dipaksa untuk membatasi ke bawah.
Jasper tidak berdaya bahkan jika dia memiliki niat untuk membantu ketika dia melihat jutaan pesanan yang dibatasi. Pada saat ini, siapapun dapat dengan jelas melihat situasi yang sangat jelas berkembang, yaitu, di bawah serangan sembrono Soros, bahkan Jasper tidak dapat membalikkan situasi. Lagi pula, di pasar modal, ketika ukurannya cukup besar dan situasi ofensif dan defensif yang jelas seperti ini antara kedua belah pihak, itu bukan pertempuran keterampilan atau keberuntungan lagi. Sebaliknya, mereka bersaing dengan latar belakang mereka. Untuk membuatnya lebih jelas, itu adalah pertarungan antara siapa yang memiliki uang paling banyak. Jika mereka tidak punya cukup uang, mereka akan kekurangan jika musuh pergi pendek, dan pergi lama jika musuh pergi lama. Bahkan jika Jasper adalah dewa stok sejati di dunia ini, dia tidak akan pergi kemanapun tanpa peralatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan ketika perusahaan-perusahaan itu jatuh ke batasnya satu persatu. Saat mendekati waktu penutupan, Dean membuka mulutnya dan berhenti berbicara berkali-kali. Dia hampir mati karena kecemasan. Saat ini, tidak hanya anggota kamar dagang Hadok yang mengawasinya, bahkan Gale juga mengawasinya. Jika tidak ada reaksi di pasar saham, maka tentu saja semua orang akan berpikir bahwa tujuan perjalanannya telah gagal. Dan kali ini, misi tersebut terkait dengan posisinya sebagai wakil presiden kamar dagang. Dengan bertambahnya usia Gale, posisi ini setara dengan hampir setengah dari identitas pewaris. Oleh karena itu, misi ini sangat penting bagi Dean. Namun, unjuk kekuatan Jasper barusan agak kejam, jadi kengerian yang baru saja dia alami masih melekat. Karenanya, Dean tidak punya banyak keberanian untuk mengangkatnya lagi. Tidak masalah jika misinya gagal, tetapi jika Jasper tersinggung, bahkan Gale tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. Oleh karena itu, Dean merasa sangat berkonflik saat ini. Jangan khawatir, penurunan ini bukan apa-apa. Melihat kepedihan dan konflik internal Dean, Jasper akhirnya berinisiatif berbicara. Di pasar saham domestik, batas kenaikan dan penurunan 10% adalah untuk mengendalikan risiko tertentu yang tidak dapat diprediksi yang akan menyebabkan fluktuasi pasar yang ekstrim. Batas naik turunnya hanya 10%. Soros tidak dapat menembus batas ini bahkan jika dia memiliki semua uang di dunia ini. Kata-kata Jasper membuat Dean sedikit terhibur. Namun, kata-kata Jasper membuatnya kembali mengenakan topeng rasa sakitnya. Ini baru permulaan, dan akan ada banyak penurunan 10% di masa depan, tetapi kamar dagang Hadok telah membangun persediaan cadangan selama bertahun-tahun yang akan dapat membantu kalian melewati periode ini. Oleh karena itu, kita tidak akan melihat kemenangan atau kekalahan yang menentukan dalam pertempuran pasar keuangan domestik dalam 1 atau 2 hari ke depan. Selama kita menyeret ini keluar dan mencegah pasar saham runtuh sepenuhnya, kita dapat menganggapnya sebagai kemenangan. Soros bahkan tidak memiliki $10 lebih banyak daripada uang yang dia pegang saat ini. Kebanyakan dari mereka milik investor, dan uang investor tidak muncul begitu saja. Apa yang perlu mereka lihat adalah manfaat jangka pendek yang besar, jika tidak, itu akan menjadi lelucon bagi mereka untuk mengambil risiko sebesar itu. Hanya uang yang dapat mereka kumpulkan ketika pasar keuangan Amerika Serikat akan digulingkan oleh gejolak keuangan, yang selanjutnya meningkatkan persyaratan mereka untuk siklus pengembalian dan tingkat pengembalian. Oleh karena itu, kita dapat melanjutkan ini, tetapi Soros tidak mampu melakukannya. Jika dia ingin mengambil tindakan tegas dalam situasi yang kompleks ini, maka saya akan mengambil waktu sebanyak yang saya bisa untuk menunjukkan kepada semua orang kemampuan saya yang sebenarnya. Ini juga akan membutuhkan metode tertentu. Kata-kata Jasper membuat Dean sangat tidak nyaman. Pak Lain, apakah Anda mengatakan bahwa situasi ini akan berlanjut untuk waktu yang lama? Saya tidak tahu berapa lama, tapi itu pasti akan memakan waktu. Anda harus memahami bahwa di bawah perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, banyak hal yang sebenarnya terlihat di permukaan. Yang bisa kita lakukan adalah menyeret sebanyak mungkin sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Setelah Jasper mengatakan ini, pasar segera menghentikan semua perdagangan dan data padat yang sebelumnya menyegarkan juga dibekukan. Oke, pasar tutup untuk hari ini. Jasper melirik pasar, yang telah turun 8% penuh, dan menghela nafas. Pada hari ini saja, setidaknya 100 miliar somer dolar telah menguap di pasar keuangan domestik. Ini adalah harga menjadi lebih rendah dari orang lain. Melihat ekspresi Dean yang tidak menyenangkan, Jasper berkata, jika Anda benar-benar ingin menjadi penyelamat kamar dagang Hadok, saya dapat memberi Anda kesempatan, tetapi sekali lagi, Anda harus memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini harus dibayar. Kau tahu maksudku, kan? Dean tertegun sejenak ketika otaknya dengan cepat mulai memikirkan arti dari apa yang dikatakan Jasper. Dia tidak berani memberikan janji apapun dengan segera, jadi dia hanya bisa berkata dengan hati-hati, saya tidak punya niat untuk menjadi penyelamat. Hanya ada satu kesempatan, jadi jangan main-main denganku. Jika Anda tidak menginginkannya, saya benar-benar tidak peduli. Namun, itu tidak akan mudah jika Anda ingin kembali setelah berpaling sekarang, kata Jasper dengan cemberut.
Dia sangat membenci ketika Din akan berpura-pura menjadi cerdik dan bermain keras untuk mendapatkan. Ini bukan waktunya untuk memainkan trik kotor semacam ini. Din menggertakkan giginya. Emosinya diusir oleh Jasper. Pak, lain, katakan padaku. Jasper mengatakan, segera, saya akan bekerja sama dengan Swallow Capital untuk mengadopsi serangkaian langkah-langkah stimulus pasar untuk melawan perombakan pasar keuangan domestik yang dimulai oleh Soros. Ada beberapa metode yang lebih intens yang akan memberikan peluang besar, seperti pencatatan terpusat perusahaan pusat tingkat mega. Setelah disetujui, pasar akan cepat memanas. Dan di antara peluang tersebut, yang terbesar adalah masuknya dana jaminan sosial. Jika memungkinkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memasukkan beberapa perusahaan dari daftar perusahaan terdaftar Kamar Dagang Hadok dalam posisi pembelian dana jaminan sosial. Begitu dana jaminan sosial ada sebagai cadangan, akan sulit bagi saham ini untuk kehilangan uang, tetapi kuotanya pasti terbatas dan ambangnya akan tinggi. Anda harus tahu apa itu dana jaminan sosial. Ini terkait erat dengan stabilitas seluruh masyarakat Summerland. Bahkan Swallow Capital takut membuat kesalahan dalam masalah ini, apalagi Anda atau saya. Oleh karena itu, saham yang dipilihnya bukan dalam upaya memaksimalkan keuntungan, tetapi untuk memastikan bahwa saham tersebut aman dan tidak akan merugi. Ambang batas ini sudah sangat tinggi. Untuk kuota ini, saya dapat meminta Anda untuk merekomendasikan sebagian. Dengan cara ini, Kamar Dagang Hadok tidak akan terlalu menderita saat ini, dan juga tidak akan dihancurkan sepenuhnya. Ketika saatnya tiba dan Anda ingin mengambil alih, itu juga akan jauh lebih mudah. Mata Din berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Dia tahu betul bahwa begitu pernyataan Jasper benar dan dana jaminan sosial diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Kamar Dagang Hadok, maka kekuatan untuk mengontrol kuota ini akan sangat besar. Semua orang ingin disertakan dalam kuota ini, jadi bagaimana caranya? Tentu saja, mereka semua akan menjilatnya, menyenangkannya, dan mempromosikannya ke otoritas tertinggi. Jika ini berhasil, dia bahkan tidak perlu menunggu Gale meninggal sebelum mengambil alih. Pikiran yang muncul di benaknya tiba-tiba menyebabkan napas Din menjadi lebih cepat. Setelah mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, yang dilihat Din adalah seringai Jasper. Din terkejut, tetapi dia tidak berusaha menyembunyikan keserakahannya. Dia tahu bahwa Jasper pasti sudah mengetahui pikirannya, jadi sama sekali tidak perlu menyembunyikan emosinya di depan Jasper, bukan berarti dia bisa melakukannya. Setelah dia mengambil napas dalam-dalam, Din bertanya dengan suara yang dalam, lalu, apa yang harus saya korbankan? Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengganti Gale Hurlbut. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.